Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi kita ya masih sama, yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu dataran rendah. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua dan ketiga ya, yaitu pantai dan pegunungan. Baik anak-anak, mungkin kita langsung masuk ke dalam pembahasan saja. Kalian perhatikan dengan baik ya. 2. Pantai. Nah, apa sih itu pantai? Nah, pantai adalah dataran yang berbatasan dengan laut. Nah, penduduk di pantai pada umumnya bekerja dengan memanfaatkan hasil laut. Pekerjaan penduduk di lingkungan pantai antara lain dapat berupa nelayan, ya, petani tambak. Ini tambak bisa tambak ikan, ya, bisa juga biasanya petani rumput laut, ya. Rumput laut itu biasa yang dibikin agar-agar itu ya. Kemudian petani garam atau pengrajin kerang. Nah, nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Nah, petani tambak adalah orang yang memelihara ikan di tambak. Nah, petani garam mengolah air laut menjadi garam. Nah, jadi anak-anak hasil dari laut banyak ya, biasa kita manfaatkan. Salah satu contoh yang biasa kita manfaatkan yaitu ikan ya, yang kita konsumsi. Kemudian hasil laut lainnya seperti agar-agar. Nah, agar-agar ini hasil dari rumput laut ya, yang sudah diolah. Kemudian tentunya kalian kenal dengan yang namanya garam. Nah, garam itu juga hasil dari laut. Bagaimana cara pengolahannya garam? Nah, garam adalah hasil dari air laut ya, di mana air laut itu diambil, kemudian disaring ya. Setelah disaring, diendapkan. Nah, diendapkan itu dengan cara dijemur ya, anak-anak ya. Nah, setelah diendapkan, nah dengan waktu tertentu garam itu akan mengkristal ya. Kemudian setelah menjadi kristal, kemudian baru bisa dipanen ya. Kristal itu yang disebut dengan garam. Begitu ya anak-anak ya. Nah, garam itu berguna untuk apa? Ya, untuk menambah cita rasa pada masakan dan lain-lain. Kemudian ada juga ya hasil laut yang dijadikan perhiasan, contohnya seperti mutiara. Nah, mutiara ini juga merupakan hasil laut ya, di mana dia memanfaatkan laut untuk membuat kerang ya hidup, di mana kerang itu nanti ditanamkan sebuah biji yang namanya mutiara ya. Nah, kemudian mutiara itu nanti lambat laun akan membesar dan pada ukuran tertentu akan dipanen. Apa sih manfaatnya mutiara bagi perhiasan? Contohnya ya bisa dibuat kalung, dibuat anting-anting dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan perhiasan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah pegunungan. Apa sih itu pegunungan? Nah, pegunungan adalah kumpulan beberapa gunung. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, teh, kopi, dan sayuran adalah beberapa tanaman yang dapat hidup pada ketinggian ini. Penduduk wilayah pegunungan banyak yang bekerja di perkebunan teh, kopi, dan sayur. Ada juga penduduk yang bekerja di bidang pariwisata, sebagai contoh pemandu wisata, dan penyedia penginapan bagi wisatawan. Nah, jadi pegunungan ya bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam ya. Jadi tanaman yang bisa hidup di daerah pegunungan yaitu seperti teh, kopi, dan sayuran ya. Nah, tentunya kalian pernah minum teh ya atau kopi. Nah, itu adalah salah satu
contoh dari tanaman atau hasil ya dari pegunungan. Nah, sayuran juga. Nah, sayuran yang bisa hidup di pegunungan contohnya seperti kol ya, kemudian cengkeh dan lain-lain ya, banyak contohnya. Dan ada pula juga anak-anak ya yang bekerja di mana sebagai pemandu wisata. Nah, contohnya pekerjaan pemandu wisata adalah ketika nanti ada orang yang ingin semuanya jalan-jalan ke gunung. Nah, pemandu wisata ini bertugas untuk mengantarkan mereka ke tempat-tempat yang bagus ya, atau pemandangannya bagus gitu ya. Kemudian ada juga yang menyediakan penginapan. Nah, penginapan ini sudah tentu untuk menginap ya. Ketika kita mau pergi, cuma kita jalan-jalan jarak jauh ya, jaraknya sangat jauh, tidak memungkinkan untuk kita kembali dengan cepat, otomatis kita harus menginap ya. Menginapnya di mana? Nah, menginapnya tentunya di tempat yang disediakan ya, yaitu tempat penginapan. Nah, jadi anak-anak seperti itu ya. Penginapan ini biasanya membuat tempatnya ya, tentunya di tempat yang bisa mendapatkan pemandangan yang cukup indah. Nah, sehingga nanti menarik peminat untuk menginap di situ. Ya, anak-anak, jadi seperti itu ya penjelasan Pak Guru ya. Nah, jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat ya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat harus disesuaikan dengan lingkungan. Nah, bila tidak bisa disesuaikan dengan lingkungan, otomatis apapun yang dikerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Contohnya kalau kita di lingkungan pantai contohnya, tidak mungkin kita bisa menanam padi. Nah, begitu sebaliknya ya. Kalau seandainya kita di dataran rendah ya, tidak mungkin kita bisa menanam yang dimana tanaman itu hidup di daerah tinggi atau pegunungan ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan ya, atau pekerjaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan lingkungan alam ya. Jadi agar kehidupan ekonomi dari masyarakat tersebut dapat tercukupi dengan baik atau terpenuhi dengan baik ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mungkin yang Pak Guru sampaikan cukup sampai di sini dulu. Pertemuan kita juga cukup sampai di sini dulu. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.